Sepanjang Pak Anggi bersama PT Supa Suryanaga ini berjalan, model kemitraan seperti itu apakah pernah terjadi di daerah lain begitu? Ada. Ada ya? Kita dulu pernah di Ternate itu. Ternate gitu. Woi, jauh Pak, di Maluku Utara sana. Maluku. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Sehat Pak Anggi? Sehat. Apa kabar? Bapak Beben? Siap. Gimana kabarnya Pak Anggi setelah tiba di Adonara? Telapak kaki sampai di Adonara gimana Pak? Wah, perjalanan ini baru pertama kali saya. Baru pertama kali ya? Melintasi pulau-pulau. Soalnya sebelumnya di Belitung itu saya hanya lewat pesawat. Cuman di sini saya baru pertama kali mencoba kapal kayu. Tadi menyeberang dari Lembata ke Adonara kapal kayu ya? Iya, kemarin juga dari Larantuka ke Lembata. Lewo-Lewo. Oh, okay. Pak Anggi adalah tim infomedia di perusahaan Supa Suryaniaga Pak ya? Iya, betul sih. Itu perusahaan yang bergerak di bidang industri rempah-rempah ya Pak? Iya, selain rempah-rempah kita juga bergerak di kacang-kacangan. Kacang-kacangan juga. Nah, sehubungan dalam rangka kunjungan ke Adonara bersama Pak Sidi sebagai peneliti ilmuwan dari kalangan dunia pendidikan kampus khususnya di Belgia ya Pak? Iya, dari Belgia. Kerjasamanya sejauh ini dalam rangka pengabdian ke masyarakat tidak berjalan sendiri, tapi jalannya sama-sama. Terhadap prospek pengembangan kacang mente dan kemiri, dua komoditi ini yang menjadi target yang diteliti, yang diriset. Kira-kira prospek ke depan seperti apa Pak? Kalau untuk prospek ke depan, kacang mente itu banyak sekali dibutuhkan ya, terutama di luar negeri. India itu sangat banyak sekali. India butuh pasar dunia India gitu ya Pak? Iya, kalau kemiri itu ya untuk lokal. Kemiri untuk konsumsi lokal domestik Indonesia gitu ya. Nah itu melihat prospek yang ada di NTT khususnya Flores menjadi salah satu sentra komoditi. Apakah dari teman-teman pihak perusahaan, tentunya manajemen PT Supa Suryaniaga, akan berinvestasi di Flores khususnya di Adonara atau gimana ini? Ya, untuk kedepannya mungkin kita lihat dulu kualitasnya. Jadi kita bawa beberapa sampel ke pabrik. Sampel kedua komoditi dibawa ke pabrik gitu, untuk diuji gitu. Untuk diuji dan juga kita cek apakah sesuai dengan spesifikasi yang kita inginkan. Gitu. Nah, kalau nanti ketika hasil uji lab menunjukkan hasil sesuai spek yang diharapkan, kira-kira ke depan seperti apa tuh Pak? Kalau misalkan hasilnya sudah oke dan juga harganya cocok, kita bisa kerjasama sih dengan Adonara ini. Jadi peluang itu terbuka ya Pak? Peluang itu terbuka. Dan kalau Pak Anggi biasanya dengan jalan dari perusahaan manajemen itu biasanya mewawancara orang. Kali ini diwawancara Pak? Iya, jadi ini sebenarnya baru pertama kali juga. Baru pertama kali juga ya? Terus kalau sudah bekerja sama, rencananya apakah model kemitraan seperti apa yang mau dikembangkan nanti? Apakah direct dengan petani? Apakah nanti membeli komoditi secara gelondongan saja dari petani kemudian kirim ke perusahaan? Atau ada tahapan semacam kita processing di sini? Orang istilahnya hilirisasi begitu Pak, sehingga ada add value atau manfaat, ada nilai tambah bagi masyarakat di sini misalnya begitu. Kira-kira pihak perusahaan punya sisi sosialnya seperti itu, ada nggak? Artinya ada bisnis sosial juga, memberi dampak kepada masyarakat lokal juga begitu. Kalau untuk kedepannya seperti itu mungkin manajemen yang tahu ya Pak ya. Manajemen yang tahu. Kita juga ada beberapa CSR juga. Mungkin kalau misalkan manajemen oke, ya mungkin bisa jadi ada lah. Pengambilan keputusan di level manajemen, tapi
Itu Belanda kalau tidak salah datang pertama ambil rempah-rempah di sana itu Pak. Gitu ya, dia nggak mau pulang-pulang Pak. 350 tahun Pak. Kita di sana ini juga ada CSR kebetulan. CSR juga. CSR itu biasanya setelah ada kemitraan dulu atau memang ada petani yang mengajukan proposal kemudian disupport? Kalau tahu Ada kemitraan kerjasama jalan dulu gitu ya? kerjasama Kerjasama dulu sudah berjalan baru memberikan CSR-nya gitu ya. jika sudah cocok. Sudah cocok begitu ya. Wah, luar biasa Pak Anggi informasinya. Iya. Saya kira beberapa poin tadi yang bisa kita sudah paham. Kira-kira mau pesan apa nih tadi hasil diskusi dengan para petani di sini, merekam proses percakapan diskusi maupun dialog yang antara petani Mente dengan teman-teman dari pihak perusahaan maupun dari Pak Sudi dari pihak peneliti di kampus. Sesi tadi cukup oke juga ya. Maksudnya selain kita mencari sourcing juga Pak Sidi juga sempat kasih wawasan ya untuk petani. Soft skill-nya gitu. Soft skill. Mind map pemetaan region. Jadi rencananya kita mau lihat perkebunan di sini sih, perkebunan Oke. cashew. Besok kita akan observasi langsung ke kebun petani. Ada beberapa titik yang kita kunjungi. Semoga kunjungan kita besok itu menyenangkan dan Iya. bisa berujung pada Iya, hasil yang menyenangkan. Terima kasih Pak Anggi Iya. atas obrolan kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. iya Pak Beten. Oke, mantap.